Sidoarjo merupakan salah satu kota di Jawa Timur. Industri berkembang pesat di Sidoarjo. Sidoarjo memiliki kondisi geografis dan lokasi yang strategis untuk pengembangan industri. Sidoarjo merupakan kawasan yang sangat potensial untuk dijadikan sebuah kawasan industri. Salah satunya yaitu Petis, yang menjadi salah satu ikonik dari Sidoarjo. Kali ini, tim kita akan mewawancarai seorang pemilik pabrik petis Sidoarjo, Bapak Sunarko. Beliau adalah kepala pemilik pabrik petis yang berlokasi di Sekardangan Gang 3. Kula mriki sebagai kepala pabrik, nami kula Sunarko, asli Sekardangan Sidoarjo sini. Mulai tahun 70. Mulanya itu kan nggak pabrik petis sama batik tangan itu yang berjalan petis. Kalau udang ya direbus dulu, langsung disaring, dibawa ke wajan yang buat mengentalkan itu, dikasih garam daun sama gula pasir. Sidoarjo kan pakai kepala udang, asli udang. Yang lain kan tepung. Kalau sini kan namanya udah murni, itu hasilnya murni juga. Nggak pakai tepung, nggak pakai pengawet, nggak pakai apa-apa. Cuma garam, pakai garam daun sama gula pasir putih. Nggak ada yang lain. Nggak pakai perwarna, nggak pakai apa-apa. Tiap 3 bulan itu ada pengecekan, hasilnya kan dicek asli apa enggak, nggak pakai macam-macam lah, murni asli dari udang, dari gula sama garam ini. Yang lain kan pakai, ada yang gula roan nih lah, yang bawa sendiri itu yang murah kan nih. Yang lain-lain itu pakai tepung juga. Kalau sini nggak pakai. Ini kan asap Sidoarjo petis ini. Asap Sidoarjo. Biarpun ada yang protes, perumahan ini nggak bisa. Karena sini sudah asap Sidoarjo petis. Sudah. Nggak bisa diprotes. Makanya itu surat izin-izinnya sudah keluar semua kan. Mulai awal sudah, cuma pembaruan lagi. Nah, kalau bisa perkembangan lagi, besar lagi. Ini mesinnya juga sudah dirubah semua, lebih bagus semua. Kan dulu pakai diesel, sekarang itu pakai dinamin. Ini tuh ya, pakai imba itu aja dikontrol. Sama itu ada sendiri yang mengontrol pakai imba Belanda. Ini suruh benahi lagi, tembok yang buat proses itu disuruh ngeramik separuh badan itu. Masalah rasa itu kan sudah ada itu takaran ngasak segini, kulit segini, yang sudah ada. Jadi nggak bisa mengurangi, nggak bisa melebihi, ya nggak bisa. Sudah ada pengaturan. Kecuali udang itu, udang sudah timbunan itu ya, itu rasanya itu beda. Biasanya bumbu itu sekian, itu di atasnya kan. Kalau nggak gitu rasanya beda. Tambah tahun lebih banyak. Masalahnya kan orang itu bisa ngerasakan kan, ini petis asli apa enggak, kan ada. Masih manisnya itu ada yang pakai gula itu loh, apa? Gula manis. Gitu ada yang curang gitu. Petisnya juga nggak bisa bagus, gilap. Itu mesti keluarkan air kalau yang pakai gitu-gitu. Kalau sini kan asli, boleh dicek. Makanya itu setiap bulan, 3 bulan dicek. Kalau petis yang bagus itu tahan lama juga, rasanya juga di mulut itu sudah terasa. Kalau ada berwarna, ada pemanis,
itu terasa kalau petis, nggak bisa iya nggak bisa dibohong petis itu. Kalau dikasih apa-apa itu warnanya juga robah, nggak bisa. Masalah limbah sudah diatur dulu itu kan diprotes sama keluarga juga, sama pemerintah juga, disuruh buangan limbah yang bikin sendiri. Boleh dibuang ke sungai itu cuma sudah bersih. Kalau yang habis itu kan masaknya itu sebetulnya nggak pakai apa tuh, karena ada yang main singkat itu masaknya itu lebih cepat lebih kalau sini enggak, harus tapi jadi petisnya itu bisa lentur geliak. Kalau yang kaleng itu sekitar ya 1 bulan ya kalau yang kaleng. Kalau yang pakai timba itu bisa 3 bulan 2 bulan. Kalau luar negeri ya terus terang itu ekspornya itu repot. Dulu itu ke Arab Saudi pernah, cuma melalui itu apa tuh pabrik luduran, pabrik udang, melalui pabrik udang itu ditaruh ke pendingin, rusak. Kemungkinan kalau ekspornya itu nggak pakai pendingin, kemungkinan nggak apa. Langsung saya tolak, nggak ngirim lagi. Masalah apa, rugi sama biaya. Untuk negeri sini aja sudah kewalahan. Luar pulau pernah ke Kalimantan, kalau kirim itu saya titipkan ke nakoda. Kalau nggak dititipkan ke nakoda kan nanti ruangan sendiri kan rusak, tunggu baru lagi. Kalau titip ke nakoda itu kan enak di ruangan nakoda. Cuma masalah keuangan, jadi paling di sini Jakarta, kalau kan itu Banyuwangi, kalau Jogja itu diambil sendiri. Petis adalah komponen dalam masakan Indonesia yang dibuat dari produk sampingan pengolahan makanan berkuah. Biasanya dari pindang ikan, kupang atau udang yang dipanaskan hingga cairan kuah menjadi kental seperti saus yang lebih pekat. Dalam pengolahan selanjutnya, petis ditambah karamel, gula batok. Ini menyebabkan warnanya menjadi coklat cenderung hitam dan rasanya manis. Setelah kita mengetahui beberapa hal menarik tentang petis Sidoarjo, kita telah melakukan penelusuran dan mendapat beberapa pendapat tentang petis Sidoarjo. Salah satunya adalah penjual lontong Kupang, Bu Ayu. Ia adalah seorang pemilik warung lontong Kupang yang berlokasi di Jalan Dr. Mangun Kusumo. Saya jualan kupang lontong sama lontong balap. Kalau kupang lontongnya 15.000, balapnya 12.000. Buka saya jam 8 sampai jam 4 sore. Saya asli Sidoarjo. Petis merupakan bahan dasar dari makanan ini ya, kupang sama lontong balap. Nah, petis sendiri dibuat dari kaldunya dari kupang, itu dicampur sama tepung tapioka sama penyedap. Bahan dasarnya harus dari, kalau Sidoarjo sendiri ya, dari kaldunya kupang mas. Kadang ada orang yang habis operasi dilarang makan petis, padahal petis sendiri itu apa ya, nggak ada bahan kimia kok mas. Ya tergantung orangnya, kadang ada yang alergi sama kupang, ya kadang juga ya enggak.
Kalau saya sih aman-aman aja menurut saya. Kalau saya buat petis, misalnya petis Madura ya nggak cocok. Harusnya ya pakai petis Kupang sendiri. Kalau nggak pakai petis ya hambar mas. Nggak ada itu ciri khasnya Kupang sama balap ya. Prosesnya itu mas, kan itu kupang sebelum dimasak kan ada kulitnya. Nah kulitnya itu dimasak dulu, kupangnya itu baru mengeluarkan kaldu. Lah kaldu itu dipanasi terus sampai airnya nguap sampai tinggal sedikit, itu baru dicampur sama tepung yang namanya tepung gaplek itu mas. Nah kalau itu jenisnya, kalau misalnya nggak pakai gitu ya nggak enak mas. Iya kadang itu mas, kadang orang itu minta petis yang banyak, kadang ada yang sedikit. Ya itu tadi mas, kadang ada yang alergi, kadang enggak. Ya petis juga ada macam-macam kan mas sebenarnya. Ada yang petis, ini saya pakai petis cerai namanya. Ada yang petis letok itu enggak ada sari kupangnya, biasanya pakai tepung sama gula biasa. Kalau ini saya petis cerai, sari kupang sama gula merah, gula putih. Jadi mempunyai ciri khas sendiri mas. Itu kuncinya teko petis tok mas. Setiap dodol tahu tek mesti rasanya enak beda. Soalnya bumbu-bumbu, maksudnya bahan-bahan liane kan podo ae. Bahan liane tahu rasanya tahu ya semua. Kuncinya teko ngono tok. Kuncinya itu teko petis mas. Pokoknya tahu tek kuncinya teko petis tok. Lek petisnya mulai enak yo, wani bumbu yo, ya rasanya enak. Menurut ambek wani kacang, menurut lek kacangnya kurang. Aku lo pernah mas, biyen suwe lah, tahun biru. Pernah nang kene iku kesel lah. Kacang itu tak deplok mas, tak deplok, ya kasar-kasar lah. Engko nang kene karek ngalusi tok. Iku langgananku wis akeh sing protes. Aku ngene tok. Yo, kacangnya tak deplok. Nang kene karek ngalusno tok. Sisuke gak tak deplok, biasa. Arek tuku maneh. Balik maneh Mas rasane. Teko kacang iki pengaruh Mas. Yo mbo yo. Wis mulai teko iku yo siku mau wae. Setelah kita mendapatkan berbagai pendapat dari para penjual kuliner yang menggunakan petis sebagai bumbu utama kuliner mereka, sekarang kita tahu di tengah berkembangnya sektor-sektor perdagangan dan industri pengolahan di Sidoarjo, petis mampu mempertahankan eksistensinya. Dikutip dari buku profil daerah Kabupaten Sidoarjo 2014 dan 2015, potensi perikanan yang dimiliki Sidoarjo sedang memperkuat sektor kuliner saat ini. Disinilah peran petis sebagai salah satu output dari industri pengolahan di Sidoarjo. Proses pembuatannya yang lumayan rumit, melakukan berbagai tahapan dan memerlukan waktu yang cukup lama. Tentunya sepadan dengan hasil akhir berupa cita rasa petis yang unik. Petis merupakan salah satu komponen masakan yang sangat penting bagi masyarakat Sidoarjo. Sebagai salah satu ikon Sidoarjo, keberadaannya sudah melekat di kalangan masyarakat.